kendaraan bus antar provinsi dan truk-truk juga melintas pada malam hari ini menuju Jakarta, Valeri. Dan kalau kita bisa sampaikan, perbandingan dari hari kemarin, Valeri dan juga pemirsa, bahwasannya perbandingan cukup jauh signifikan, lebih tinggi pada malam hari ini, yang mana pada kemarin di 4 Januari, ini di keseluruhan total jam dari pagi hingga 12 malam hanya 27.000 saja. Namun hingga baru pukul sekitar 7 malam hari ini sudah di angka hampir 30.000, yang mana ini sifatnya masih sementara, Valeri. Intinya maksud kami mengingat esok hari ini masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti bekerja dan anak sekolah sudah mulai masuk sekolah. Namun sifatnya terkait skema, Valeri dan juga pemirsa, bahwasanya kepolisian maupun jasa marga tidak memberlakukan skema apapun terkait skema kontraflow, one way dan lain sebagainya. Dikarenakan memang meskipun kenaikan cukup signifikan, namun masih terpantau sangat lenggang, lancar, dan pengendara masih bisa mengendarakan kendaraannya di batas maksimal di 80 km per jam hingga 100 km per jam ya, Valeri. Dan meskipun diskon tarif tol 10% sudah ditiadakan pada hari ini, yang mana terakhir tanggal 3 Januari kemarin, Valeri, namun antusias masyarakat yang melakukan pulang pada malam hari ini cukup terpantau, cukup signifikan kenaikannya. Dan yang perlu kami informasikan, Valeri, dapat kami update kembali terkait kasus laka lantas yang terjadi di kilometer 97 plus 200, yang mana ini melibatkan truk kecelakaan beruntun diakibatkan karena truk membawa muatan batu bara ini tidak kuat menanjak di tol di Cipularang begitu, yang mana truk tersebut berjalan mundur dan mengakibatkan menabrak di belakangnya beberapa kendaraan dan menyebabkan ringsek maupun juga rusak parah begitu, Valeri. Namun kepolisian sudah berhasil mengevakuasi kendaraan jalan tol sehingga tidak mengganggu proses perjalanan di arah Cipularang dan jalan tol lainnya begitu. Dan terkait insiden ini juga, Valeri, bahwasanya 2 korban luka atas insiden ini. 2 korban luka sudah dibawa ke Abdul Rozak Purwakarta untuk proses lebih lanjut. Dan kami tidak berhenti menghimbau, Valeri, yang mana masyarakat pengendara harus tetap berfokus dan tetap jaga keselamatan dan jaga jarak. Sementara itu, Valeri, kembali ke Anda. Baik, selanjutnya kita menuju ke Simpang Gadok Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama rekan Salam Rahmat. Selamat malam, Salam. Bagaimana dengan arus balik di sana situasinya? Ya, Valeri dan juga pemirsa, untuk situasi terkini arus lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang Natal dan juga Tahun Baru ini sudah terpantau ramai lancar, di mana dapat kami informasikan juga bahwa tadi dari pihak kepolisian juga memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way atau satu arah menuju Jakarta yang tadi diberlakukan sejak pukul 12 siang hingga pukul 5 sore. Yang artinya untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way dan juga ganjil genap ini sudah tidak akan diberlakukan lagi, Valeri dan juga pemirsa, mengingat untuk volume kendaraan yang melintas begitu ya, memang diproyeksikan begitu untuk kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan yang akan turun dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Ini volumenya sudah jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan siang hingga sore hari tadi. Maka dari itu juga tadi dari kepolisian memberlakukan, maksud kami sudah menghentikan dari rekayasa lalu lintas satu arah karena memang untuk kendaraan sudah tidak padat seperti yang pada siang dan juga sore hari tadi. Dapat kami informasikan kepada Anda bahwa informasi yang kami dapatkan dari Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama juga tadi menyebut bahwa selama masa libur Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru kali ini tercatat ada hampir 800.000 kendaraan melintas di jalur kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Sementara untuk kendaraan yang memang sengaja melintas di kawasan wisata Puncak dan menyasar ke sejumlah tempat-tempat wisata yang ada di kawasan Puncak ini, ada sebanyak 500.000 kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga, Valeri dan juga pemirsa, bahwa untuk di weekend kali ini memang kendaraan yang tercatat tadi ada sebanyak kurang lebih 70.000 kendaraan yang melintas, baik itu naik ataupun turun di kawasan jalur wisata Puncak ini. Memang kalau kita
bandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu ada sedikit penurunan, namun memang jumlahnya ini tidak terlalu signifikan begitu, karena memang masyarakat ini masih memilih Puncak sebagai destinasi wisata favorit bagi para wisatawan begitu ya, untuk menghabiskan waktu libur panjang Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan keluarga ataupun juga dengan kerabat terdekatnya. Dapat kami informasikan juga, Valeri dan juga pemirsa, bahwa dari pantauan kami di lapangan saat ini juga kami tidak melihat ataupun juga tidak tampak adanya antrian kendaraan yang memang sempat terjadi seperti hari kemarin ya. Memang kalau untuk antrian kendaraan sendiri tadi sudah terjadi begitu pada siang hari tadi, karena memang untuk arus turunnya atau arus baliknya sendiri sudah dilangsungkan untuk pembukaan jalur arah Jakarta sejak pukul 12 siang hingga pukul 5 sore. Yang artinya memang kalau yang terlihat di layar kaca, Valeri dan juga pemirsa, bahwa saat ini situasi arus lalu lintas sudah ramai lancar di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini. Dapat kami informasikan juga untuk total personil yang memang tadi sempat disampaikan begitu, ada sebanyak kurang lebih 120 personil untuk mengamankan di kawasan jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Namun memang untuk seluruh personil ini sudah dikembalikan ke tempatnya masing-masing untuk bertugas kembali begitu. Valeri. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Hamzah Sibuan dari kilometer 19 ruas tol Cikatama, dan juga ada rekan Indra Setiabudi dari ruas tol Cikarang Utama. Selamat bertugas kembali. Selamat malam rekan-rekan. Ya, pemirsa, ribuan pemudik memadati Pelabuhan Laurentius Sai Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Para pemudik tersebut akan menyeberang ke Kalimantan dan Sulawesi. Pelan-pelan, tidak usah dorong-dorong dari belakang. Ribuan calon penumpang berdesakan untuk bisa masuk ke kapal di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Para pemudik dari Flores ini mayoritas akan menyeberang ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi untuk kembali ke tempat kerja setelah menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Ramainya calon penumpang membuat petugas kewalahan. Kepala Pelni Maumere, Gervasius Apul menyebut tanggal 5 Januari ini merupakan puncak arus balik Nataru. Pihaknya menyebut sekitar 1.971 pemudik menyeberang dari Pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Dengan keberangkatan KM Bukit Sikuntang pada hari ini, penumpang yang naik adalah 1.971, sedangkan yang turun pada hari ini 840. Ini arus balik atau gimana, Pak? Menurut kami, ini sudah arus balik paling tinggi. Apakah ada kemungkinan ada kapal yang akan masuk lagi dalam 1-2 hari? Betul, ada tanggal 6 besok ada. Lalu paling banyak ya penumpang arus balik? Betul, dari pelayaran kita mulai dari Desember sampai Januari ini, yang paling banyak mengangkut itu adalah KMK. Pihak Pelni menjelaskan mayoritas penumpang tujuan Pulau Kalimantan dan Makassar. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sehari jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru 2025, pemirsa, ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Antrean kendaraan terus memadati kantong parkir dermaga pelabuhan sejak Sabtu malam tadi. Ribuan kendaraan terus berdatangan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Keberatan ini seiring dengan berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru 2025 pada Senin mendatang. PT ASDP Bakauheni mencatat terhitung sejak kemarin hingga hari ini, sebanyak 2.025 kendaraan roda 4, 103 bus, dan 1.208 truk telah menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif, serta 28 unit kapal feri berukuran besar dengan 104 trip. Dari Padang, mau kemana? Mau Bekasi. Bekasi, ini pulang ya? Iya pulang. Enggak, balik lagi ke kota. Iya. Dari Padang. Habis ngapain nih? Liburan? Hah? Iya, liburan. Kenapa nih Bang berangkatnya sekarang? Oh, udah masa anak-anak sekolah lagi.
besok udah masuk hari Senin ya. 6 ada masuk. Mayoritas kendaraan didominasi plat dari luar Provinsi Lampung. Ribuan kendaraan ini mengantre di setiap kantong parkir dermaga pelabuhan untuk masuk ke dalam kapal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik libur Natal dan Tahun Baru, penumpang memadati Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Puncak arus balik di Terminal Kalideres diprediksi terjadi Minggu malam ini. Ribuan penumpang dari berbagai daerah terus berdatangan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat sejak Minggu pagi. Mayoritas penumpang memilih pulang hari ini setelah menikmati libur akhir tahun karena besok anak-anak mulai masuk sekolah. Namun tak sedikit penumpang yang baru berangkat dari Terminal Kalideres ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur setelah mudik ke Jakarta. Bumi Ayu dalam rangka untuk pulang kampung. Sama siapa, Pak? Sama anak aja berdua. Berdua aja. Anaknya 2, 3 jadinya. Mbak, kenapa pulang ke kampung, Mbak? Baru hari ini? Ya, anaknya maunya sekarang. Sementara itu, pihak Terminal Bus Kalideres memprediksi puncak arus balik libur Nataru akan terjadi pada Minggu malam. Untuk kondisi arus balik di Terminal Kalideres dari jam 1 dini hari sampai pagi ini mungkin sudah sekitar 50 bus yang masuk. Sekarang untuk puncak arus balik sendiri di terminal ini pada hari ini atau kapan, Pak? Diperkirakan nanti malam. Selain mempersiapkan posko kesehatan bagi penumpang yang baru saja tiba di Jakarta, pengelola terminal juga telah menyiapkan angkutan malam hari atau AMARI. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Di hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru, pemirsa, belasan ribu kendaraan meninggalkan kota Bandung melalui tol Pastur sore tadi. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 km. Hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru, belasan ribu wisatawan memadati jalan utama menuju area tol Pastur, kota Bandung. Banyaknya wisatawan yang hendak pulang ke kota masing-masing membuat kawasan Jalan Junjunan mengalami kemacetan. Sentra oleh-oleh di kawasan tersebut semakin memperparah kepadatan kendaraan. Akibat penumpukan kendaraan ini, kawasan Jalan Layang Profesor Kusuma Atmaja hingga Jalan Junjunan mengalami kemacetan panjang hingga 3 km. Dari data Jasa Marga, sebanyak 15.127 kendaraan masuk ke tol Pastur. Angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga malam ini, karena masih banyaknya kendaraan yang mengantri di sana. Kepadatan kendaraan wisatawan juga terjadi di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang mulai meninggalkan Lembang menuju ke kota Bandung. Titik kepadatan terjadi di pintu keluar objek wisata dan tempat kuliner. Kendaraan berplat nomor Jabodetabek mendominasi ruas jalan. Sistem satu arah akan diberlakukan secara situasional dari arah Lembang menuju Bandung untuk mengurai kemacetan. Selain itu, kendaraan juga akan diarahkan ke jalur alternatif Kolonel Masturi menuju gerbang ke tol Padalarang untuk ke wilayah Jabodetabek. Dan pemirsa, volume kendaraan terus meningkat pada hari ini. Kita akan memantau langsung CCTV NTMC Kolrantas Polri di beberapa wilayah rawan penumpukan kendaraan di musim liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Yang pertama, pemirsa, di kiri layar kaca Anda, di kiri atas layar kaca Anda, ini merupakan visual terkini di Simpang Cihampelas, Bandung, Jawa Barat. Situasi di Simpang Cihampelas, Bandung, Jawa Barat saat ini terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya antrian kendaraan dan situasi arus lalu lintas kondusif untuk dilalui kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Sementara itu di sisi kanan atas layar kaca Anda, pemirsa, ini adalah visual terkini di exit tol Bekasi Barat malam hari ini pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Kondisi arus lalu lintas juga lengang, tidak ada antrian kendaraan, dapat melaju normal dengan kecepatan yang telah ditentukan.
Kemudian kita menuju ke sisi kiri bawah layar kaca Anda pemirsa, inilah pantauan terkini di Pospol Cisarua Bogor, Jawa Barat. Saat ini situasi dari kedua arah terpantau ramai lancar. Kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4 juga sama dapat melaju dalam kecepatan normal. Dan kita menuju ke sisi kanan bawah layar kaca Anda pemirsa. Pantauan terkini dari CCTV NTMC Korlantas Polri di Pospol Cileunyi, Jawa Barat. Saat ini kendaraan roda 2 dan juga roda 4 mulai memadati kawasan ini, namun situasinya ramai lancar dan masih kondusif. Tidak ada antrian kepadatan kendaraan maupun kemacetan yang terjadi. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.